Pemirsa, seiring dengan masih terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali hingga Selasa 20 Juli 2021. Untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaannya, kita akan saksikan langsung konferensi pers dalam Special Report PPKM Darurat Jawa Bali. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Senin 12 Juli 2021, saya bersama Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, akan menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Bapak Ibu sebangsa setanah air, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siang ini kita menerima lagi sekitar 10 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac Biotech Ltd. Kedatangan tahap ke-21 ini menambah total vaksin yang sudah diterima Indonesia menjadi lebih dari 132 juta dosis vaksin. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 115 juta 500 ribu dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan sekitar 17 juta 226 ribu dosis vaksin jadi. Perlu dicatat bahwa akan terjadi penyusutan jumlah vaksin dari bentuk bahan baku karena proses produksi sampai menghasilkan vaksin jadi. Pemerintah juga akan mendapatkan tambahan kiriman vaksin AstraZeneca lewat kerjasama multilateral dalam minggu ini. Kita juga akan terus mendapatkan tambahan pasokan vaksin dalam berbagai skema di minggu-minggu yang akan datang. Kedatangan vaksin yang terus mengalir ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah untuk menjaga pasokan vaksin dan percepatan target kekebalan komunal atau herd immunity di negara kita. Untuk itu, pemerintah mentargetkan penyuntikan 2 juta dosis vaksin per hari di bulan Agustus nanti. Menteri BUMN sudah meminta Bio Farma untuk meningkatkan produksi vaksin dari bahan baku menjadi vaksin jadi di tengah PPKM darurat ini. Sebelumnya, produksi vaksin mencapai 12 juta dosis per bulan, sedangkan saat ini Bio Farma sudah berhasil meningkatkan produksi sampai dengan 20 juta dosis vaksin per bulan. Ke depan, Bio Farma didorong untuk terus menaikkan produksi hingga 2 kali lipat. Selain percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan dan pengetatan aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM darurat dan PPKM mikro, serta penguatan testing, tracing, treatment adalah jurus lengkap untuk mengendalikan lonjakan kasus yang terjadi saat ini. Pemerintah daerah, TNI, dan Polri akan memaksimalkan vaksinasi berjalan atau mobile vaccine, yakni dengan mendatangi masyarakat secara langsung, khususnya di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Maijen Prantara akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan terobosan-terobosan TNI dalam percepatan vaksinasi COVID-19 ini. Bapak Ibu sebangsa setanah air, target kita bersama adalah menekan laju penularan, yakni dengan menurunkan kasus
sampai dengan 10.000 kasus per hari di bulan Agustus. Perlu ditekankan di sini bahwa pemerintah tetap mempertahankan angka testing dan tracing yang tinggi, yaitu 4 kali lipat dibanding dengan masa sebelum PPKM darurat. Ini dilakukan agar kita tetap mendapatkan angka konkret di mana kasus harian yang menurun betul-betul berarti bahwa penularan di tengah masyarakat memang menurun. Kepada para pimpinan pemerintah daerah, kami mohon untuk dapat menelaah kembali Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tentang target testing tiap kabupaten kota yang masuk dalam PPKM darurat. Koordinator PPKM darurat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, meminta pemerintah daerah dapat terus mengejar target tersebut. Salah satunya untuk memastikan bahwa PPKM darurat bisa berakhir tanggal 20 Juli 2021 nanti. Bapak Ibu sekalian, selain itu dengan kerja bersama pemerintah daerah juga kami minta untuk betul-betul menurunkan mobilitas masyarakat sampai dengan 50%. Tidak cukup dengan 30% seperti di awal tahun saat kita menekan lonjakan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru. Laporan mobilitas masyarakat yang dilakukan Google minggu lalu menunjukkan rata-rata pergerakan perjalanan ke kantor menurun di kisaran 30%, sedangkan perjalanan dengan kendaraan umum menurun di kisaran 40%. Ini adalah hasil yang masih perlu terus kita optimalkan. Sekali lagi, mari kita upayakan penurunan mobilitas masyarakat sampai 50%. Selain itu, seperti kami sampaikan dalam konferensi pers kemarin, bahwa target kita adalah peningkatan ketersediaan tempat tidur dan ruang rawat inap intensif. Salah satunya dengan mengkonversi tempat tidur yang sudah ada di rumah sakit menjadi ruang perawatan intensif. Upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah sampai hari ini dan hari-hari yang akan datang. Pemerintah juga terus berupaya memastikan ketersediaan obat-obatan dan oksigen dengan harga yang stabil dan terjangkau. Bapak Ibu sebangsa setanah air, hari ini kasus aktif kita mencapai 380.797 kasus. Saudara kita yang tercatat sembuh ada sebanyak 34.754 orang, sedangkan kasus baru yang terkonfirmasi positif hari ini kembali mencatatkan rekor, yakni sebanyak 40.427 kasus. Dan di antaranya 891 meninggal dunia. Tak henti-hentinya pemerintah menyampaikan duka yang mendalam untuk sanak saudara yang ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, mengingat tingginya kenaikan kasus seperti tersebut di atas, mari kita makin gencar melawan virus ini. Tetap di rumah, jauhi kerumunan, pakai masker double apabila harus keluar, dan pastikan cuci tangan dengan rajin dan rutin. Jangan berikan ruang bagi virus untuk menjangkiti kita dan mencari rumah untuk berkembang biak atau bahkan bermutasi. Ini adalah perjuangan bersama kita agar virus tidak memakan korban dan pandemi ini bisa kita kalahkan. Kita yakin dengan kerja bersama dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia pasti bisa. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Selanjutnya, saya persilahkan Maijen Prantara, Kapuspen TNI untuk memberikan keterangannya.